kan bener apa kata Tati. Semua orang bisa berubah, Bang. Ya makanya abang mau minjemin. Ya udah nih, kasih semuanya aja duitnya. Ya jangan semua, ntar kita makan apaan? Ya udah kalau gitu kasih separuh aja. Ya. Bang, salam buat anaknya Mas Gugun ya. Ya. Pak Sofian, apa kabar? Baik. Gimana Bang Harun? Saya baik, Pak. Maaf. Maksud saya, Mbak Isa gimana? Saya nggak tahu, Pak. Saya telepon, nggak diangkat. Saya SMS, nggak dibales. Ini maaf ya Bang Harun ya. Bukannya maksud hati saya mau mencampuri urusan rumah tangga Bang Harun. Tapi menurut buku seluk-beluk rumah tangga yang saya baca, sebagai suami itu kita harus proaktif. Proaktif gimana, Pak? Sekali lagi saya meminta maaf Bang Harun. Jadi kalau Bang Harun masih menyintai istri Bang Harun, sekarang juga jemput. Tunjukkan sama Mbak Isa kalau Bang Harun itu masih cinta. Apalagi Bang Harun punya anak. Nah, anak adalah tanda cinta kasih kita. Kita? Itu kan anak saya sama Isa. Maaf Bang Harun, saya salah menggunakan kata. Oh ya, kembali ke saran saya. Sekarang juga adalah waktu yang tepat untuk meminta kembali istri Bang Harun. Saya takut, Pak. Jangan takut ditolak Bang Harun. Dalam buku seluk-beluk usaha, nah sebagai manusia itu kita tidak boleh takut ditolak. Sekali kita ditolak, 2-3 kali kita mencoba lagi. Saya pusing, Pak. Urusan rumah tangga memang pusing Bang Harun. Saya pusing dengerin saran Bapak. Kakak Salim, pesan kopi 1. Kakak Salim, tidak dengar beta kah? Apaan sih, Bet? Kakak Salim, dari tadi beta pesan kopi 1. Kakak Salim kenapa? Apa ada masalah kah? Gua habis ditipu, Bet, sama teman lama gua. Yo mama, dapat tipu gimana kakak? Tadi dia datang, minjem duit sama gua. Si Ojak telat lagi bilangin gua. Kakak Salim, beta turut berduka kakak Bang, stop! Bang! Ya, kelewatan deh. Maaf Pak, saya lagi banyak pikiran. Emang gue pikirin. Rendangnya saya aja yang nganter ya, Bu. Boleh. Mbak Isah kira-kira di Bandung sampai kapan ya, Bu? Memangnya kenapa? Kalau ada Mbak Isah kan, saya nganternya berdua Mbak Isah. Tadi pagi Mbak Isa telepon saya dari rumah ibunya. Tapi saya bilang, sudahlah Mbak Isa istirahat saja tenang-tenang di rumah ibunya. Daripada di sini ribut terus sama suaminya. Kerjanya juga jadi tidak fokus. Iya juga ya, Bu. Ya wes, saya jalan sekarang ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak sudah pulang. Iya. Oh iya Bu, kalau Mbak Isa telepon, suruh dia pulang. Tadi Bapak ketemu Bang Harun. Kasihan, dia luntang-lantung sendirian. Biar saja. Biar dia tahu rasanya kalau ditinggal istri. Ibu juga mau pulang kalau Bapak seperti Bang Harun. Loh, kok Bapak? Bu, Bapak kan bukan Bang Harun. Pak, Bu, Ya. maaf. Saya mau permisi. Mau nganterin rendang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Ini kakak Salim. Beta harus berangkat kerja sekarang. Kalau gue beneran ditipu, berarti tabungan gue dari warung ini kagak bakal bisa balik lagi dong, Bet. Kakak Salim, cuma ada satu obatnya. Apaan? Sabar. Bet. Bang, kopinya satu. Kakak Tisna, minum kopi nanti saja. Antar beta dulu ya. Ya udah tuh. Ayo. Bang, kopinya nanti aja ya. Berangkat. Kasih ya. Ya, sama-sama. Pur, gua pinjem duit dong, Pur. Buat apaan? Buat bantuin si Gugun. Anaknya sakit, Pur. Katanya lu sebel sama yang namanya Gugun. Kok sekarang malah lu pengen bantuin? Ya gua pikir dia masih kayak dulu, masih suka ngebohong. Ternyata beneran. Anaknya sakit tapi masuk rumah sakit, Pur. Gua kagak tega. Oh, Ya udah gua pinjam. sorry Jack. Gue lagi nggak ada. Sama aja. Tis. Stop, Tis. Ada apa, Jak? Tis, gue pinjem duit dong. Buat apa? Ada perlu. Aduh, maaf, Jak. Sekarang mah saya lagi nggak ada uang. Baru aja saya transfer ke istri saya. Iya. Iya, iyo. Sorry kakak, beta juga tidak ada uang kakak. Sama aja lu semua. Berangkat. Kemarin malam kamu nonton film India di TV ya? Iya. Habis itu dengerin cerita serem di radio kan? Iya. Terus kamu tidur jam 1 malam gara-gara kebayang-bayang sama cerita seremnya. Ih, kok bisa tahu? Iya dong, kan aku baca status sosmed kamu. Waalaikumsalam. Mau ngapain, Bang? Beli buku tabungan. Buat apaan? Buat minjemin si Gugun. Katanya abang nggak usah dipinjemin, dia tukang ngibul. Ternyata anaknya beneran sakit, Yang. Tuh kan bener apa kata Tati. Semua orang bisa berubah, Bang. Ya makanya abang mau minjemin. Ya udah nih, kasih semuanya aja duitnya. Ya jangan semua, ntar kita makan apaan? Ya udah kalau gitu kasih separuh aja. Ya. Bang, salam buat anaknya Mas Gugun ya. Ya. Kamu mau nambah? Enggak, lagi diet. Kamu nggak nambah? Enggak ah, Kenapa? Lagi diet juga. enggak kok. Terus kenapa? Biasanya juga makan mie 2 mangkok. Enggak ah, uang jajannya udah habis. Din, lu tahu kagak anaknya si Gugun dirawat di mana? Rumah sakit lekas sembuh. Lo mau besuk? Iya.
sekalian gue minta nomor teleponnya dah. Bang Udin, ini emput.